Halo, selamat datang di video kali ini tentang plagiarism. Video kali ini merupakan bagian dari mata kuliah Logic and Scientific Writing. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farah Jalal, saya adalah dosen dari kelas logika dan penulisan ilmiah. Nah, kenapa sih video ini penting bagi kalian untuk disimak? Tujuannya adalah agar kalian mampu melakukan penulisan ilmiah sesuai dengan standar etika, dengan mampu menghindari plagiarism atau kecurangan-kecurangan akademik lainnya. Yuk kita simak ada apa saja sih dalam video ini. Dalam video ini akan dibahas mengenai apa sih sebenarnya plagiarisme itu dan kenapa ini bisa terjadi. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis dari plagiarisme, implikasi dari plagiarisme, dan bagaimana cara menghindari plagiarisme. Menarik ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk menjadi seorang penulis yang beretika. Kalau kita bicara mengenai plagiarisme, sebenarnya adalah ketika seseorang menggunakan ide atau kata-kata dari orang lain dengan sama persis tanpa mengungkapkan dari mana sebenarnya sumbernya. Dengan bahasa lain adalah kamu mengambil ide atau kata-kata dari orang lain tanpa memberitahu ini sebenarnya aslinya dari mana, gitu ya. Ada dua jenis plagiarisme yang umum. Yang pertama adalah penggunaan kata-kata milik orang lain dengan tidak tepat. Dan yang kedua adalah penggunaan yang tidak tepat dari ide orang lain. Nah, kedua bentuk plagiarisme ini menggunakan kata-kata atau ide orang lain tanpa dengan tepat mengakui penulis atau sumber aslinya. Jadi jangan sampai ya kamu mencuri kata-kata atau ide dari orang lain. Yang terpenting kamu mengakui bahwa ide atau kata-kata tersebut berasal dari orang lain. Nah, kenapa sih plagiarisme ini kok bisa terjadi ya? Yang pertama biasanya, nah ini bahaya nih, seseorang atau mahasiswa yang menginginkan hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Bahasa lainnya adalah males, gitu ya. Yang kedua adalah mungkin orang tersebut kurang paham mengenai batasan-batasan plagiarisme. Sampai mana sih sebenarnya sesuatu itu dianggap sebagai plagiarisme? Yang ketiga adalah mudahnya melakukan plagiarisme tanpa diketahui. Siapa yang tahu? Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Tapi sebenarnya banyak cara loh teman-teman untuk tahu apakah seseorang melakukan plagiarisme atau tidak. Zaman sekarang kan sudah zaman modern ya. Dan yang terakhir adalah minimnya sanksi hukum terhadap pelaku plagiarisme. Tapi hebatnya kalau di BINUS, begitu mahasiswa ketahuan melakukan plagiarisme, langsung loh dikeluarkan dari universitas. Begitu universitas kita menanamkan etika dalam penulisan ilmiah. Nah, ada apa saja sih jenis-jenis plagiarisme ini? Secara umum ada dua. Yang pertama adalah plagiarisme sitasi, yaitu ketika seseorang dengan sengaja tidak mencantumkan sumber aslinya ketika mengutip, ya. Yang kedua disebut sebagai self-plagiarisme. Jangan salah, ketika kamu menggunakan kata-kata kamu sendiri di produksi artikel yang lain, itu juga plagiarisme loh, yaitu menggunakan kembali hasil karya sebelumnya walaupun milik sendiri di karya barunya. Atau contoh lainnya dari self-plagiarism adalah salami slicing. Penasaran kayak apa kan? Yuk silahkan kamu Google ya, apa itu salami slicing. Nah, apa sih akibatnya bagi seorang mahasiswa yang tertangkap melakukan plagiarisme? Yang pertama, gagal dalam mata kuliah. Jika seorang mahasiswa ketahuan melakukan plagiarisme, biasanya akan digagalkan dalam mata kuliah tersebut. Yang kedua, sanksinya adalah dikeluarkan dari universitas. Biasanya universitas tidak mau loh punya mahasiswa yang pernah punya histori atau sejarah melakukan plagiarisme. Dan yang ketiga, kalau seseorang pernah melakukan plagiarisme, biasanya sudah dikenal sebagai pelanggar etika penelitian. Mudah-mudahan kamu bukan di antara orang yang pernah melakukan plagiarisme ya. Terus gimana sih caranya menghindari plagiarisme? Yang pertama adalah parafrase, yaitu kamu mengulang kembali kata-kata dari orang lain menggunakan kata-katamu sendiri. Tapi jangan lupa tetap tuliskan dari mana sumbernya. Kenapa? Karena tetap idenya adalah bukan ide kamu sendiri. Gitu ya. Yang kedua adalah gunakan kutipan langsung.
Jika kamu memang ingin menggunakan kata-kata dengan sama dari orang lain, jangan lupa bahwa gunakan kutipan langsung. Caranya bagaimana? Yang ketiga, gunakan tanda kutip kalau kamu memang copy paste kata-kata dari orang lain. Ingat, bukan sekedar copy paste ya, tapi kamu perlu mencantumkan sumber aslinya dari mana. Dan yang terakhir adalah cek kembali literaturnya. Selama kamu tidak yakin apakah yang kamu tuliskan ini adalah kata-katamu sendiri atau dari orang lain, lebih baik tuliskan sumbernya. Dan cek kembali literaturnya apakah ide yang kamu sampaikan itu original dari kamu atau sebenarnya sudah ada sumber lainnya. Pastikan kembali ya. Nah, sekarang saatnya kuis untuk memastikan apakah kamu sudah tahu mengenai plagiarisme dan etika dalam penulisan ilmiah. Menurut kamu, kegiatan apa lagi sih selain plagiarisme yang dianggap melanggar etika penelitian? Fabrikasi data, falsifikasi data, atau semuanya? Ayo, yang mana menurut kalian selain plagiarisme yang merupakan kegiatan yang melanggar etika penelitian? Jawabannya adalah semuanya. Baik fabrikasi data dan falsifikasi data merupakan bentuk pelanggaran dari etika penelitian. Kalau kamu masih penasaran atau belum paham, silahkan kamu bisa baca referensi berikut ini atau jangan sungkan untuk tanyakan di kelas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kelas ya. Bye-bye.